Hadis Jibril, tanda fitnah dan hilangnya amanah. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Ia duduk di hadapan Nabi. Ia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Laki-laki itu berkata lagi, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan." HR Muslim. Hadis tentang berlimpahnya harta dan pengikut fitnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga harta berlimpah ruah. Bahkan seseorang yang ingin memberikan sedekah hartanya akan merasa kesulitan untuk menemukan orang yang mau menerimanya. Dan tidak akan terjadi hingga orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan." HR Muslim. Tanda hilangnya ilmu dan berbakti kepada istri sambil melupakan ibu. Nabi SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama, merebaknya kebodohan, maraknya minuman keras, dan terang-terangannya perzinaan." HR Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, apabila seorang suami menaati istrinya namun durhaka kepada ibunya, memuliakan temannya namun menjauhi ayahnya, diangkatnya suara-suara perdebatan di dalam masjid, dan pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling hina di antara mereka. Dalam HR Tirmizi. Hadis tentang perang melawan Yahudi dan fitnah Dajjal. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi kaum Yahudi sehingga batu tempat mereka bersembunyi berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqad, karena sesungguhnya pohon itu adalah pohon Yahudi." HR Muslim. Hadis ini juga sering menjadi pembuka penjelasan panjang tentang Dajjal. Tanda ketika waktu terasa sangat singkat. Nabi SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa sangat singkat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 minggu, 1 minggu terasa seperti 1 hari, 1 hari terasa seperti 1 jam, dan 1 jam terasa seperti sekali kedipan mata." HR Ahmad dan Tirmizi. Tanda ketika amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kapan hari kiamat terjadi?" Nabi bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimanakah amanah disia-siakan?" Nabi bersabda, "Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat." HR Bukhari. Hadis tentang berbangganya manusia di masjid tanpa memakmurkannya. Nabi SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika manusia saling berbangga-bangga dengan kemegahan masjid, namun hanya sedikit di antara mereka yang memakmurkannya, beribadah di dalamnya." HR An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Tanda munculnya nabi-nabi palsu. Nabi SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga munculnya para dajjal, penipu, yang berjumlah sekitar 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku." HR Bukhari dan Muslim. Tanda maraknya perbuatan keji dan tersebarnya penyakit yang belum pernah ada. Nabi SAW bersabda, "Wahai kaum muhajirin, 5 perkara jika kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalaminya."
Tidaklah perbuatan keji, perzinaan, merebak di suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit taun, wabah, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Syekh Ibnu Majah Al-Hakim. Hadis 10 tanda besar kiamat berurutan. Nabi SAW datang kepada kami saat kami sedang berdiskusi. Beliau bertanya, "Apa yang kalian diskusikan?" Kami menjawab, "Kami mendiskusikan tentang hari kiamat." Nabi bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya." Beliau menyebutkan 1. Munculnya kabut, dukhan. 2. Munculnya Dajjal. 3. Munculnya binatang melata, Dabbatul Ardi. 4. Terbitnya matahari dari arah barat. 5. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 6. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan 7. 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. 8. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka di Syam. HR Muslim. Kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku. Ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Ketika Dajjal sedang dalam kejayaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, Yinda Jaya. Ia turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 pakaian, yang dicelupkan dengan kunyit dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat. Orang kafir tidak akan sanggup mencium bau napasnya, melainkan ia akan mati. Dan bau napasnya itu sampai sejauh pandangannya. Nabi Isa kemudian mencari Dajjal dan akhirnya menemukannya di pintu Lud di Palestina, lalu membunuhnya. HR Muslim. Hadis Qudsi tentang kengerian, terlepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Dari An-Nawas bin Sam'an Relas ia berkata, Allah berfirman kepada Isa alaihi salam, "Sungguh, aku akan melepaskan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang sanggup melawannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku yang syalih ke Bukit Tur." Allah kemudian melepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengalir dari setiap bukit yang tinggi. Barisan terdepan mereka melewati Danau Thabariyah dan meminum habis airnya. Ketika barisan terakhir mereka melewatinya, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Mereka terus maju hingga sampai di gunung Humr di Baitul Maqdis. Mereka berkata, "Kita telah membunuh semua orang yang ada di bumi, mari kita bunuh semua orang yang ada di langit." Lalu mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Allah kemudian mengembalikan anak panah mereka dengan warna merah seperti darah. HR Muslim. Detail wujud binatang melata, Dabbatul Ardi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan keluar seekor binatang melata. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Binatang itu akan memberi tanda pada hidung orang-orang kafir dengan tongkat Musa dan menerangi wajah orang-orang mukmin dengan cincin Sulaiman. Hingga apabila orang-orang duduk berkumpul pada suatu jamuan makan, seorang mukmin akan dikenal oleh orang mukmin lainnya, dan seorang kafir akan dikenal oleh orang kafir lainnya. HR Tirmidzi, sanadnya memiliki kelemahan, namun detail wujud ini populer dalam kajian tanda kiamat. Peristiwa mengerikan saat matahari terbit dari barat. Nabi SAW bersabda, "Maukah kalian tahu kapan matahari terbit dari barat?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi bersabda, yaitu, ketika Allah telah menutup pintu taubat, kiamat tidak akan terjadi hingga matahari
Terbit dari arah barat. Apabila matahari telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka seluruh manusia di atas bumi akan beriman. Akan tetapi, pada waktu itu iman seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya jika ia belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dalam imannya. H.R. Bukhari dan Muslim. Tais. Detail kengerian kabut, dukhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata." Qais ad-Dukhan, 10. Hadis-hadis panjang menjelaskan bahwa kabut ini akan menyelimuti seluruh bumi, menyebabkan kegelapan yang pekat selama 40 hari. Bagi orang mukmin, kabut ini akan terasa seperti penyakit flu biasa. Namun bagi orang kafir, kabut ini akan terasa seperti penderitaan yang sangat parah. Mereka akan merasakan sesak napas yang teramat sangat. Tafsir Ibnu Katsir. Detail hadis-hadis ini sering dikaji dalam tema kengerian, dukhan sebagai tanda besar. Perumpamaan Al-Quran dan perilaku manusia di akhir zaman. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah. Utrujah, jeruk purut, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada baunya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana, bunga kemangi, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, pare labu pahit. Tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis ini sering dikutip sebagai gambaran rusaknya hubungan manusia dengan Al-Quran di akhir zaman. H.R. Bukhari and Muslim.